Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fidela Azahra dengan NIM A11 2021 13417. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas dan hasil pekerjaan saya dalam mata kuliah kecerdasan buatan, tugas pertemuan kelima. Nah, jadinya di sini di slide ini itu ada 3 tugas. Jadinya ini tugas yang pertama, ini tugas yang kedua latihan kasus, terus ini tugas yang ketiga. Ya, jadinya dari 3 tugas ini nanti aku akan share ini ya. Bentar. Nah, ini pekerjaan aku nanti akan aku jelaskan dan untuk codingannya itu yang akan dijelaskan cuma yang ini doang jadinya. Nanti aku bakal bikin 2 coding dalam bentuk Python. Nanti aku nyobain di Google Colab. Aku akan pakai metode Greedy BFS sama Astar. Ya. Oke, kita mulai dari ini dulu. Jadi awalnya kan ini ya. Ini namanya itu puzzle 8 kotak. Jadinya urutannya itu 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, kosong ini anggap aja 0. Soalnya di catatan aku ini aku anggap 0, kosong. Habis itu tujuan kita itu cuman sebenarnya itu sama, tapi itu yang bikin beda, kita bakal nuker nomor 6 sama nomor 4. Jadinya kan 1 2 3 5 7 8 tuh sama, yang ditukar tuh 4 sama 6. Nah, kita disuruh nyari solusi langkahnya dengan cara nyari jumlah benar, nyari jumlah salah sama sisa gerakannya. Kalau aku itu kayak gini. Bentar, ini aku zoom sebentar. Nah, jadi itu kita pertama nyari jumlah benarnya. Kalau untuk aku pakai Manhattan Distance. Jadi pertama itu angka 0 itu mewakili tempat yang kosong. Jadinya kan tempat kosong ya. Itu tuh kalau di aku pakainya angka 0. Habis itu stepnya ini, yang pertama pada posisi 0,0 itu jarak itu sama dengan 2. Pada posisi 0,1 jaraknya sama dengan 1. Ini tuh apa ya? Ini tuh bukan nomor 1, nomor 2, enggak. Jadi tuh 2, maksudnya angka 2 ini pada posisi 0,1 jaraknya 1 kayak gitu sampai seterusnya. Yang ini 0, misal contohnya bentar 0 pada posisi 2,2 itu jaraknya sama dengan 4. Oh iya, untuk apa ya, tugas yang ini yang bagian tugas 1, 2 itu aku persingkat aja. Jadinya nanti aku akan fokus ke tugas 3 ini sama codingannya ya. Yang lainnya aku percepat aja. Tadi sampai mana tadi? Nah, habis itu kan totalnya 2. Kalau nggak salah apa ya? Ini dijumlahin. Jadinya tuh 2 ya tambah 1 tambah 2 sampai sampai terakhir ini. Pokoknya apa ya? Ini tuh urut dari ini, yang bagian ininya lah. Dan angka yang dan kotakan kosong ini mewakili angka 0 kayak gitu. Jadinya ini bukan nomor kayak nomor 1, nomor 2 enggak. Ini tuh ikut sama nomor kotakan ini. Kita jumlahin total itu sama dengan 16, berarti jumlah benar atau nilai fungsi evaluasi itu totalnya 16. Habis itu kita pakai jumlah salah. Jadinya nanti angka 4 dan angka 6 itu harus bertukar tempat. Sebenarnya untuk mengerjakan semacam ini kita bisa pakai yang itu loh, yang nanti kayak dibikinin kayak pohon-pohon gitu, tapi itu bakal lama banget. Jadi ini aku pakai cara cepatnya aja. Nah ini, untuk jumlah salah, angka 4 dan angka 6 itu harus bertukar tempat agar mencapai goal state. Soalnya kan, apa ya, kalau kita lihat sekilas ini, semua itu benar. Dari semua itu benar, angka 1, 2, 3 ini sama, 5, 7, 8 itu benar. Yang salah itu kan cuma nomor 4 sama 6. Jadinya, istilah katanya dibalik aja nomor 4 sama nomor 6. Jumlah salah itu sama dengan 2, berdasarkan gambar ini ya. Cuman kalau misal kita pakai cara yang, sebentar, kalau kita pakai cara yang kayak apa ya? Mana sih kok nggak ada. Nah, kalau kita pakai cara ini tuh lama banget jujur. Jadinya aku cepetin. Aku nggak pakai cara yang itu. Nah, ini. Kayak gitu. Nah, untuk sisa gerakannya itu nama lainnya adalah depth. Jadi tuh kita itu mengambil jumlah langkah dan dihitung sebagai sisa gerakan. Oke, ini mohon maaf agak burem. Gunakan jarak Manhattan dalam kurung jarak kotak. Contohnya ya, angka 1 itu jarak Manhattan itu 0. Jadinya angka yang 1 ini jarak Manhattan-nya itu sama dengan 0. Apa maksudnya dengan tanda kutip dengan keterangan posisi itu sudah benar. Kan angka 1 itu benar, posisinya yang salah itu angka 4 sama angka 6. Terus angka 2 jaraknya itu 1
karena itu angka 2 itu satu langkah ke kiri. Kiri apa kanan tadi? Kiri kayaknya. Dan seterusnya sampai selesai. Habis itu total jarak Manhattannya bisa dijumlahin 1 tambah 1 tambah 0 tambah 2 sama dengan 4. Itu sisa gerakannya untuk mencapai titik akhir. Oke, yang pertama ini udah selesai, kemudian lanjut ke yang kedua. Ini latihan kasusnya. Seorang salesman akan menghadapi masalah dalam mencari rute terpendek dari 4 kota. Jadinya nanti ada 4 kota kan, Jakarta, Bogor, Tangerang, sama Bekasi. Misal jarak masing-masing kota sebagai berikut. Ini tuh jaraknya. Iya. Jadinya, bentar. Kayak gini contohnya kan. J itu mewakili Jakarta ya, ini aku kasih simbol aja. T itu Tangerang, BO itu Bogor, BE itu Bekasi, kayak gitu. Nah, jadinya diminta dalam soal itu, carilah rute terpendek dari 4 kota di atas dengan algoritma simple hill climbing dan kimochone apa lagi? Safest ascent hill climbing. Itulah. Nah, jadi gini, pertama simple hill climbing dulu ya. Jadinya tuh, ini kan pertama kalian gambarkan dulu. Kalau ada seperti ini, kalian gambarkan dulu titik-titiknya, kemudian kalian tarik garis kan. Kemudian untuk angka-angkanya ini kalian isikan Jakarta ke Tangerang ya. Jakarta ke Tangerang nih, J ke T 3 kayak gitu dan seterusnya. Ini keterangannya di sini. Kita akan mencari 4 rute terpendek. Mencari rute terpendek dari 4 kota. Pertama simple hill climbing. Pertama kalau ini metode aku, anggap aja Jakarta tuh sebagai titik awal gitu loh. Jadinya kan kalau di sini kan apa ya, nggak ada keterangan kita tuh harus kemana gitu. Jadinya ini aku bikin perumpamaannya, kita tuh dari Jakarta mulainya gitu. Pertama anggap Jakarta sebagai titik awal, kemudian kita tarik jaraknya Jakarta Tangerang itu 3, Jakarta Bekasi 4, Jakarta Bekasi 4. Nah, terus Jakarta Bogor, Jakarta Bogor mana ya? Jakarta Bogor. Ini salah tulis ini harusnya 5 sih. Ini titik Jakarta ke semua kota kayak gitu ya. Jadinya dari Jakarta ini titiknya ke kota ke lain tuh berapa? Kayak gitu. Jakarta Bogor 3 sih. Jakarta Bogor 3 ya. Ini aku salah tulis kayaknya. Ini 3 bener. Kalau nggak yang ini yang salah tulis, yang ini salah tulis. Yang ini salah tulis. Oke. Habis itu kita lanjut ke titik berikutnya, Tangerang. Nah, kita ambil titik lain, Tangerang itu, kalau ke Jakarta itu adalah 3, Tangerang ke Bekasi, BE itu Bekasi adalah 5, dan seterusnya. Kemudian kita pilih kota terdekat berikutnya. Ini contoh aja, kita milih Jakarta gitu kan. Nah, habis itu pilih kota terdekat sebagai langkah berikutnya. Misal nih, kan tadi udah milih, lembut banget. Udah milih 2 ya, kita milih yang lain. Kan dari sini terdekatnya ini, kita milih Bekasi gitu, contohnya. Habis itu, nih kota yang aku pilih Bekasi. Habis itu hitung jarak dari kota Bekasi ke Bogor. Bekasi Bogor itu kan sama dengan 7. Iya, Bekasi sama Bogor sama dengan 7. Habis itu masukkan jarak Bekasi Bogor ke total jarak. Berarti kita harus ngitung total jaraknya. Kita berarti itu sama dengan total jarak berarti. Berarti kan nanti 3 tambah 6 tambah 5 tambah 7 sama dengan 21. Yang jaraknya tadi dijumlah-jumlahin plus sama yang 7-nya ini totalnya 21. Habis itu karena tidak ada kota yang lebih dekat dari Bogor, maka jaraknya itu Jakarta, Tangerang, Jakarta, Bekasi, Bogor. Itu jarak terdekatnya untuk yang simple hill climbing. Habis itu pakai metode kedua, apa sih? Iya ini, steepest ascent hill climbing. Amit. Nah, ini aku buat jadi tabel gitu ya. Berarti anggap Jakarta sebagai kota awal dan kota Bekasi adalah kota tujuan. Nah, seperti yang aku katakan tadi, karena di sini di soal itu nggak ada keterangan kita mau kemana-kemana gitu, berarti aku umpamain aja Jakarta kota awal, Bekasi kota tujuannya, biar nggak bingung. Nah, ini kita bikin tabelnya. Jadi Jakarta, Tangerang, Bogor, Bekasi ini lurus ke sana. Ini isinya ada di soalnya tadi. Habis itu buat rute awal ke tujuan. Berarti kan ini J itu mau ke Jakarta ya, T Tangerang, B itu Bekasi sama kayak gambarnya tadi yang lingkaran tadi. Berarti 8 dalam kurung 3 ini tambahin 5. Ini sama dengan jarak total. Kita nyari jarak totalnya dulu. Habis itu ganti kota dengan kota lain yang belum ada di rute. Berarti kan tadi udah ada rute yang ini ya. Yang ini rute Jakarta kayaknya tadi. Kita ganti ke rute lain. Iya nggak sih? Ya intinya itu. Habis itu berarti ganti ke kota pertama. Kita masuk kota pertama dulu, Jakarta. Berarti nanti kita ngitung jarak totalnya. Jakarta, Tangerang, Bogor, Bekasi. Itu berarti 14. Ini 14. Ini tuh 14-nya itu
didapat dari dijumlahin ya, berarti bukan Jakartanya doang. Habis itu Tangerangnya itu 3 tambah 6 tambah 5, hasilnya berapa nanti. Kemudian yang ini juga sama caranya kayak tadi. Habis itu kan kita ganti rute ya. Kan di sini syaratnya ganti kota dengan kota lain yang belum ada di rute. Rute Jakarta udah. Habis itu kita ganti ke rutenya Tangerang. Ini caranya sama. Terus yang rute Bekasi juga sama. Rute itu maksudnya ganti kota gitulah, kalau enggak arahnya diganti. Terus gini, untuk di rute Bekasi kan itu kotak 3 ya. Pada rute ini tidak ada rute baru yang lebih pendek dari rute awalnya. Berarti di mana? Yang rute Bekasi ini kita tuh nggak nemuin rute yang lebih apa ya, yang lebih pendek dari rute lain yang kita jumlahin kayak gitu. Berarti rute terpendeknya itu Jakarta, Tangerang, Bekasi, Jakarta. Jarak total itu 11. Ini dihitung, dijumlahin. Nah, habis itu yang ini bentar. Nah, yang ini untuk jadinya gini, dari startnya itu A dengan nilai heuristiknya 10 gitu kan. Ini tuh jarak, ini nilai heuristik kalau nggak salah, kalau aku nggak salah inget. Terus J itu adalah goalnya. Jadi start A, dari A kita mau ke titik J. Untuk nilai heuristiknya J itu 0 karena dia kan apa ya, nilai posisi akhir ya. Dia bukan kayak yang kayak gini loh. Apa ya? Dia itu tujuannya, dia goalnya. Berarti 0 heuristiknya. Dengan 2 metode nih. Ini challenge-nya metode greedy sama Astar sama codingannya. Oke, pertama sebelum kita bikin codingannya, kita bikin penerapannya dulu ya dalam bentuk kertas. Jadi ini yang udah aku gambar ulang, bisa dilihat sini J-nya tuh 0, di sini tuh nggak ditulis, tapi di sini perlu kita tulis. Jadi startnya itu adalah A, titik A dengan nilai heuristiknya 10. Ini tuh jaraknya kayak A ke F, semisal 3 itu contoh. Goalnya adalah J. Pertama kita coba metode greedy BFS. Kalau metode greedy BFS itu setahuku itu metodenya itu sama kayak metode BFS yang sebelumnya. Kalau BFS itu kan konsepnya FIFO ya. FIFO itu setahuku first in first out. Jadi itu dia yang semisal nih keluar pertama huruf F, dia yang F sama B gitu kan. Karena F duluan, dia yang akan diturunin ke bawah, dijadiin result kayak gitu. Dia yang bakal dimasukin duluan. Cuman bedanya sama yang BFS biasa, kalau greedy ini dia juga ngelihat angka heuristiknya. Jadinya angka yang paling kecil itu dia yang nanti bakal dilingkarin, dipakai gitu lah. Contohnya gini. Kan apa ya, A itu ada kedua titik kan, ada ke F sama ke B. Kita tarik garis dulu F sama B. Nah, karena A ini sudah kita eksekusi, berarti kan A itu kita lingkarin, kita taruh di resultnya. Oh iya, untuk resultnya ini hasil yang udah kita eksekusi. Jadinya A kita lingkarin, taruh sini A udah. Abis itu kita lihat F sama B-nya. Terus karena apa ya, dilihat dari angkanya ya. Jadinya cuman karena A udah turun bukan berarti nggak kita pakai lagi. Kita lihat juga, kita bandingkan. Intinya nanti kita akan membandingkan sama angka sebelum dan setelahnya. Kayak gitu. Untuk yang F sendiri tuh nilainya adalah 6. Dan untuk B sendiri tuh nilainya adalah 8. Berarti kan kecilan F ya. Walaupun di sini kita tulisnya itu A, B, F. Tapi kalau angkanya ini kecilan F, berarti kita milih F untuk dijadikan target selanjutnya. Atau maksudnya rute selanjutnya untuk ke titik J. Kayak gitu. Habis itu F itu kan menuju 2 titik ya. 2 titik H sama titik G. Nah, karena H sama G itu nilainya gedean mohon maaf. Kecilan yang H 3, yang G itu 5, berarti H yang akan kita turunkan ke dalam result. Dan karena F itu maksudnya gini, H sama G-nya udah ditulis kan, berarti F-nya dilingkarin dong. Habis itu turunin ke sini. B-nya itu enggak, karena tadi kan kita rutenya enggak ke B. Habis itu dari H itu dia bisa ke titik I, titik G, titik Enggak, bukan ini. Titik I sama titik F. Cuman kalau dilihat dari angkanya kan jelas lebih kecilan H, berarti hanya ditulis H sama bentar. F sama I, cuman kalau dilihat dari angkanya kan I itu lebih kecil daripada F gitu kan, berarti hanya dilingkarin karena dia udah menuju ke rute selanjutnya, habis itu diturunin ke bawah. Karena selanjutnya I, berarti I-nya itu dilihat. I itu kan dia ada ke 3 titik ya. Tapi E-nya aku nggak nulis di sini. I itu dia ada ke titik G, nilai heuristik 5, ke titik E itu nilai heuristiknya itu adalah 3, dan ke titik
J 0. Cuman kan tujuan apa ya? Tujuan kita itu adalah titik J. Karena kita udah berada di akhir konklusi gitu. Untuk apa kita ke titik lainnya kalau kita bisa langsung ke J-nya aja, yang 0 aja. Jadinya kan dari angka 3, 5 sama 0, kecilan 0 kan. Berarti tulis aja J 0 di sini. Dan itu juga goalnya kita. Berarti kan kalau diturunin AF HIJ kayak gitu. Ini tuh yang amit greedy BFS ya. Nah, jadinya ini kan oret-oretanku gitu. Tapi di sini juga aku ngoding sebenarnya. Nah, untuk codingannya aku jelasin juga sekalian. Jadinya nanti ganti-gantian. Aku akan jelasin metodenya dulu, baru codingannya dan satu-satu. Ini cara metode BFS ku. Pertama kita import dulu. Jadi itu priority QU itu kita import dari modulnya QW. QW itu modulnya. Habis itu kalau yang di minggu kemarin itu kan sebenarnya sama ya, pakainya BFS cuman nggak ada jarak-jaraknya. Kalau yang kemarin itu cuman kayak itu loh, angka doang gitu kan. Kalau di sini kita kan ada jarak, ada nilai heuristik sama ada jarak ini loh tiap kota kayak gitu. Habis itu peta ini ibarat dictionary gitu buat ngerepresentasiin graf dengan setiap kunci. Nah, yang kunci itu tuh merupakan suatu node dan setiap nilai merupakan daftar dari tuple. Tuple tuh satuan data. Habis itu kita masukkan rute yang terhubung dengan jarak dan jarak atau nilai ke tiap rute. Contohnya gini, ini kan A ya, rute A. Repot banget. Bentar. Nah, kayak gini. Ini ntar aku full screen. Ini kalau nggak kelihatan mohon maaf yang di bawah. Jadinya tuh rute A kan. Itu dia tuh terhubung ke B sama ke F kayak gitu. Berarti A di sini B sama F. Cuman B itu nilainya berapa? Di sini kan A ke B itu kan jaraknya 6. Kita masukin 6 di sini. A ke F itu berapa? Kita masukin jaraknya 3 di sini. Dah, sama aja. Kayak gitu. Itu sama sampai J gitu kan. Jadinya J juga. Yang J ini contohnya nih ya. J ini J ke I. J itu kan ke E sama I kan. J ke I berapa nih? 3. Oh, kita masukin 3. J ke E itu berapa? 5. Kita masukin 5. Kayak gitu. Intinya kalau yang ini itu masih jaraknya sih. Bukan yang apa namanya heuristik ya. Heuristiknya itu nanti ada di bawah. Ini aku jelasinnya nanti. Ini aku minimize dulu biar kelihatan. Nah, ini full screen. Habis itu fungsi dari greedy best first search ini dia tuh nerima parameter grab, start sama goal. Jadinya dalam fungsi ini itu ada 3 parameter ya. Ada parameter, ada grab, start sama goal. Habis itu kita bikin priority QW. Ini tuh fungsinya untuk nyimpan node yang dikunjungi dalam urutan berdasarkan nilai heuristik. Nilai heuristik itu yang ini, yang kayak ini loh, angka 10, angka 6. Itu nilai heuristik. Tadi sampai mana? Oh ya. Habis itu untuk fungsi yang ini qw.put dalam kurung heuristik start goal, terus startnya dikasih kurung kurawal. Ini tuh fungsinya tuh untuk memasukkan nilai heuristik start ke dalam qw. Jadinya nilai heuristiknya start ini kita masukin ke dalam qw-nya ini. Habis itu visited sama dengan set itu tuh dibuat untuk nyimpen node yang udah dikunjungi. Kan ini kan apa ya, bahasa Inggris gitu loh. Visited kan artinya sudah dikunjungi. Berarti kan kalau kita udah ngunjungin suatu node, kita masukin di sini. Dan ke dalam fungsi set. Habis itu nanti kan ada yang namanya looping. Nah, saat melakukan looping, kode itu bakal ngambil path dari QW ini dan menentukan node terakhir dalam path-nya. Contohnya, bentar. Oh iya ini. Jadi itu ini path qw.get ini path dari QW-nya. Habis itu kalau semisal ini kalau node-nya sama ya. Enggak. Ini kalau node-nya beda. Tapi kalau semisal itu node-nya sama, oh iya, bukan maaf. Kalau semisal nih node-nya itu sama dengan goal, berarti nanti kita harus return path-nya. Itu artinya path dianggap sebagai jalur terpendek dari start ke goal dan path itu dikembalikan di return. Tapi kalau semisal bukan gitu kan, if not invisited, kalau semisal bukan, maka nanti node ditambahkan ke dalam visited ini. Berarti nanti node-nya ini di-add di visited ini. Habis itu neighbor ini tetangga, kita pakai perulangan for di sini. Jadi itu untuk setiap node tetangga yang belum pernah dikunjungin, kalau semisal nodenya belum pernah dikunjungin, kita bakal bikin new path di sini. New path
list pad ini kita bikin jalur baru untuk jalur baru yang dibuat dengan menambahin tetangga neighbor ini dari jalur sebelumnya. Berarti jalur sebelumnya ini bakal kita tambahin ke sini. New pad list di sini. Listnya itu buat nyimpen tetangga sebelumnya. Nah, habis itu yang qw.put ini itu tuh jalur baru ini dimasukkan ke dalam priority qw dengan nilai heuristik dari tetangga ke goalnya. Berarti dari yang tetangganya tadi dia ke goalnya itu apa, kayak gitu. Habis itu fungsi return non ini untuk ngembaliin non artinya nilainya nggak ada gitulah. Kalau semisal nggak ada jalur yang ditemuin kayak gitu. Nah, habis itu yang ini kita definisikan dulu nilai heuristik untuk setiap node. Ini tuh sama kayak ini. Nah, sama yang kayak ini. 10, 6, hanya 3, I-nya 1. Itu namanya heuristik. Kalau aku nggak salah ingat. Kita masukin di sini datanya itu berapa. Kemudian kita return nilai heuristiknya dalam kurung ini node karena kita kan nyambungnya ke node ya. Yang divisitednya yang dikunjungin sama yang nggak dikunjungin kayak gitu. Habis itu untuk fungsi yang ini itu tuh kita bakal nyari jalur dari A ke J menggunakan greedy base first search dengan heuristik. Jadi kita itu nyarinya pakainya yang heuristiknya dengan parameter peta A dan J. Jadinya kan mohon maaf nih. Ini kan kita dari titik A, startnya A, goalnya itu J. Berarti ini sama kayak BFS yang sebelumnya. Kita taruh dulu di sini titik awalnya itu adalah huruf A, titik akhirnya itu adalah huruf J kan goalnya. Kita masukin ke dalam, jangan lupa kasih pet gitu kan, ke dalam greedy base first search peta. Itu yang ini, first search petanya kita masukin juga. Habis itu kita tuh bakal menggunakan fungsi print. Nah, ini tuh jalur yang akan ditemukan dicetak menggunakan print kayak gitu. Habis itu setelah di run itu hasilnya ini AF HIJ. Ini udah kurang dari tadi sih. Kalau semisal untuk menentukan ini benar apa salah bisa dicek di sini ya. Kan hasilnya sama AF HIJ. Ini untuk ngecek aja gitu. Jadinya codinganku benar apa enggak. Habis itu kita pakai yang kedua, soal yang kedua apa tadi? Metodenya astar. Starnya sama A, goalnya J. Oke. Jadi gini, dalam metode astar ini nanti, ini cara pribadi aku ya, aku bakal buat dua cara. Yang pertama, open list, yang kedua itu close list. Nah gini, untuk yang open list, disclaimer dulu, ini tuh urut gitu, jadinya urut sama harga, heuristik gitulah. Jadinya yang kecil itu kita taruh paling atas, yang gede kita taruh ke bawahnya. Jadi ini goalnya adalah A sampai J, open list, close list. Habis itu FN itu nilai heuristik tambahin jarak. Heuristik itu yang ini, yang kayak 0 gitu kan, jarak itu ini. Ini for your information aja biar inget. Habis itu pertama kita lihat dulu, kan dari titik F gitu kan. Dari titik A, kan dia ada F sama B. Kita milih F karena itu yang paling kecil gitu loh. Berarti kita tulis di sini, open list F itu tuh dengan harganya 9, via A. Via itu dari titik A. Nah, kan kita udah ke titik F nih. Berarti kan titik A udah kita lewatin. Berarti kita masukin A ke close list. Berarti titik yang udah kita lewatin itu kita masukkan ke close list. Kayak gitu. Maaf, ada suara orang bersin. Maaf. Dengan harganya A itu sama dengan 10. Ini harga atau heuristik gitulah. Habis itu yang B ini kan tadi A itu F sama B kan. Kita lingkarin F sebenarnya. Karena kita lingkarin, tapi bukan berarti kita masukin ke sini. Ini nanti kita lingkarin dulu penanda kalau dia yang lebih kecil gitu. Jadinya kan tadi aku bilang yang kecil tuh kita taruh di atas kayak gitu. Habis itu dari titik F. Titik F itu dari titik F ini kan ada kedua ya, ada H sama ada G. Nanti kita jumlahin juga, berarti H sama G, titik F, H sama G itu kecilan mana gitu kan. Ntar gini, sebelum kita masukin ke close list, kita lingkarin F-nya, kemudian kita masukin ke sini, menandakan F sudah dieksekusi. Ini caranya mirip sama yang tadi, gitu. Sama G. Ini caranya tuh sama, lanjut ke bawah. Ini sebenarnya sama aja sih. Habis itu kan nanti, bentar. Titik G-nya udah. Nah, habis itu kan kita ini sebenarnya jaraknya ini tuh ngitungnya gini. Untuk hitung jarak ini ya, ini tuh nggak semerta-merta 3, 7 kagak. Semisal nih, ke titik H itu jaraknya berapa. Jadi itu kayak 3 tambah 7, terus tambahin sama 3-nya dari titik H. Itu kayak gitu. Kalau G
Berarti kan sama aja kayak 3 tambah 1 tambah 5. Sama nilai heuristiknya tuh dijumlahin juga. Itu untuk ngitung jarak-jarak yang ada di sini. Jadinya biar kalian nggak pusing, nggak bingung gitu loh. Nah, caranya sama yang greedy tadi, yang kecil itu yang bakal ditaruhin ke sini atau yang pas dijumlahin yang kayak tadi yang heuristik sama nilai jaraknya kalau dijumlahin itu semisal yang paling kecil yang mana dia yang bakal ditaruh di sini. Sama aja di sini. Ini caranya sama sih sebenarnya. Cuman beda metode dan hasilnya beda. Habis itu titik terendah dimasukkan ke dalam close list. Berarti kan ada 2 titik yang kayak aku bilang tadi kan. Lebih kecilan mana sih harganya gitu setelah kita jumlahin heuristik sama jaraknya. Oh ternyata lebih kecilan yang ini. Kita masukin ke sini. Kayak gitu. Dan nggak lupa juga titik awal kan tadi A ya. Itu harus kita masukkan ke close list karena itu tujuan apa ya? Karena itu karena itu merupakan awalannya dan J itu wajib kita masukkan karena itu tujuannya gitu. Jadinya setelah kita pilah-pilah gitu kan, jadinya dari open list itu kan ada yang disortir ke close list, ketemu nih jalur terbaiknya itu AF GIJ dengan nilai 3 tambah 1 tambah 3 tambah 3 sama dengan 0 kayak gitu. Cara ngitungnya gini, 3 kan AF GIJ kan, berarti kan 3 tambah 1 tambah 3 tambah 3 sama dengan 0 gitu loh ngitungnya. Jadinya bukan ngitung semuanya sini segini itu enggak. Kita ngitungnya gitu. Kalau Astar setelah aku searching ya metodenya kayak gitu. Jaraknya kita hitung semua, terus untuk titik akhirnya maksudnya mentok-mentokannya kan ini J kan, berarti kan kita masukin nilai heuristiknya J. Kalau misal mentok-mentok akhirnya itu adalah I, berarti kan nanti 3 tambah 1 tambah 3 tambahin sama satunya ini. Metodenya kayak gitu, metodenya. Nah, setelah dijumlahin kan ketemu nih Fn-nya. Habis itu berarti sekarang kita masuk ke bagian codingannya. Nah, ini caranya sama. Pertama kan kita bakal import dulu priority QW-nya dari modul QW. Habis itu kita masukin dictionary petanya. Kemudian ini caranya sama kayak tadi kan. Pokoknya yang bagian ini untuk metode Astar sama yang greedy BFS itu sama aja. Bentar, ini itu sama aja. Tinggal kalian copy paste sebenarnya. Ini juga sama. Yang bikin beda tuh nanti di bagian sini loh. Perulangan-perulangannya yang if, while kayak gitu. Berarti ini singkatnya nggak perlu aku jelasin kayak gitu. Kemudian masuk ke dalam ini. Jadi itu fungsi Astar itu dia pakai antrian prioritas ya. Prioritas itu kan didahulukan gitu loh. Untuk ngelolain simpul-simpul yang ada di jalur pencarian. Simpul-simpul yang aku maksud itu bentar Amit. Simpul-simpul yang kayak gini dalam jalur pencarian yang akan kita cari tadi. Kemudian ini kita masukkan nilai GN sama dengan 0. GN tuh kalau nggak salah jarak ya. Kalau H itu heuristik, G itu jarak, mungkin jarak. Kita masukkan nilai GN sama dengan 0, kemudian start, ini startnya kita masukin ke sini, dan list kosong, ini yang jadinya tuh isi dari kurung kurawar ini adalah kosong ke dalam QW. Kita masukkan ke dalam QW. Berarti kan antrian prioritas ini disimpan ke dalam variabel QW, iya. Kemudian kita setkan simpul yang udah dikunjungin. Berarti simpul yang udah kita kunjungi itu kita simpan ke variabel visited. Ini mirip sama yang ini yang BFS tadi. Habis itu kita pakai perulangan while di sini. Jadi itu kalau misal kan tadi aku bilang antrian prioritas ya. Kalau antrian prioritasnya itu enggak kosong, berarti kan ada angkanya gitu kan. Jadi nanti itu metode Astar ini bakal ngambil simpul dengan total biaya terkecil. Yang kayak aku bilang tadi kan, di bagian sininya. Bakal ngambil dengan biaya terkecil yang dari 9 sama 14, kecilan mana? Kecilan 9 kan, berarti dimasukin ke dalam close list. Biaya terkecilnya itu, close-nya itu maksudnya cost-nya itu yang di close list-nya ya. Kayak gitu. Habis itu antrian prioritas dan memeriksa apakah maksudnya gini, kan habis ketemu nih total biaya terkecilnya apa. Nanti tuh antrian prioritasnya itu akan meriksa apakah simpul itu tuh sama dengan simpul goal-nya gitu loh. Kalau semisal iya, maka jalur dari start, kalau semisal if not sama dengan goal, kalau nanti itu sama dengan iya di titik J-nya, maka jalur dari start hingga goal ditemukan itu dan dikembalikan gitu. Kemudian kalau misal simpulnya itu belum dikunjungin, intinya kita tuh belum mengunjungin suatu simpul tertentu gitu.
Nah, metode Astar ini akan nambahin ke variabel visited. Jadinya yang tadi bakal di-add ke variabel visited gitu. Jadi itu untuk setiap rute, distance rutenya ini, metode Astar akan menghitung biaya baru dengan menambahkan biaya rute tersebut ke total biaya sebelumnya. Berarti nanti pakai new cost ya. New cost sama dengan cost itu apa ya? Distance itu kan rute ya. Kalau nggak salah jarak, distance itu jarak, cost itu nilainya gitu loh, rutenya berapa. Yang kayak angka-angka yang tadi yang aku jumlahin kayak gitu. Kemudian masukkan sipol tetangga dan jalur baru yang ditemukan gitu kan ke antrean prioritas dengan total biayanya. Kayak gitu. Jadinya ini sama. Kita masukin goal, neighbor sama yang new pet itu ke dalam QW-nya tadi. Habis itu fungsi return non-nya ini untuk kembaliin non, nilai non kalau semisal apa ya, tidak ada jalur yang ditemukan. Kayak gitu. Habis itu kita definisikan nilai heuristik untuk setiap node. Kita masukin di sini dulu A-nya itu berapa. Ini sama yang kayak ini ya BFS, cuman kan tadi aku bilang beda di perulangannya aja. Habis itu kita cari jalur dari A ke J menggunakan metode Astar dan jalur dicetak dengan menggunakan string gitu. String maksudnya nanti aku nyetaknya tuh huruf pas akuran. Itu tuh dalam bentuk huruf kayak gini gitu loh, bukan angka. Kemudian string yang ini, string yang udah ketemu itu bakal dicetak dari penggabungan nilai pada simpul pada jalur yang paling pendek yang ditemukan dengan menggunakan metode join. Metode join di sini. Jadi nanti tuh path-nya itu kita masukkan ke join karena kan apa ya? Path itu kan jarak ya. Kita bakal nyari nilai gitu, nilai simpul paling pendek pakai metodenya join. Setelah di print hasilnya AF GIJ. Semoga bener ya. AF GIJ. Nah, bener. Jaraknya sama. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau semisal ada yang salah. Saya juga baru belajar Python kan. Semoga kedepannya saya bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan gitu kan. Untuk codingannya ini insya Allah nanti pas aku upload videonya akan aku codingan ini akan aku taruh di GitHub. Jadinya nanti kalian bisa akses dalam bentuk link. Kalau aku nggak lupa loh ya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.